Sahabatku, saya ada tips nih untuk mencampur tepung ya. Jadi kalau kita mau bikin gorengan apa saja, mau mencampurkan tepung dengan gampang, caranya gini. Tepungnya kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Lalu kita masukkan bumbu. Jadi kalau ini saya masukkan garam masalahnya. Nah, lalu dikasih udara sedikit seperti ini sahabatku. Dan kita shake. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang enggak abal-abal, tapi yang paling kece, serba bisa, dan terpopuler di sejagat raya. Sahabatku, kali ini aku mau memasak salted egg chicken yang simple, enak, cocok untuk sahur dan buka puasa, dan cocok juga untuk rice bowl. Tapi sahabatku, tadi saya lupa membersihkan dapurku. Soalnya sebelumnya saya mau buat gorengan. Aduh sahabatku, lihat ini bener-bener kotor ya. Banyak banget minyak di mana-mana, bekas gorengan. Saya mau bersihin dulu ya. Ini saya singkirkan dulu. Aduh, semuanya dikerjakan sendiri, sahabatku. Saya selalu menggunakan Mr. Master pembersih dapur untuk membersihkan dapur dan peralatan memasak di rumah saya. Kita cukup semprot saja, seperti ini. Ini praktis banget sahabatku, karena cukup disemprot dan diseka. Mengandung orange oil, sehingga sangat efektif untuk menghilangkan minyak. Dan ada zat antibakterinya yang membunuh kuman penyebab bau. Ini sangat penting sahabatku, karena Mr. Muscle pembersih dapur ini sangat membantu mempermudah untuk membersihkan dapur dan peralatan masak. Nah sahabatku, lihat dapurnya sudah kinclong kembali. Semuanya ini berkat Mr. Muscle pembersih dapur. Sekarang kita mau lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef yang enggak abal-abal, sahabatku pasti bisa memasak. Untuk salted egg chicken, kita mempersiapkan 2 step, yaitu pertama untuk ayamnya dan untuk saus telur asinnya. Untuk bahannya, di sini ada ayam seberat 600 gram, ini pakai paha tanpa tulang. Lalu ada tepung terigu protein rendah sebanyak 150 gram. Kemudian ada baking powder setengah sendok teh kurang lebih, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap ikan, 2 sendok teh bumbu masala atau bumbu kari India, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu untuk sausnya saya menggunakan 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, 3 lembar daun kari, daun bawang secukupnya, 5 cabai keriting merah, 5 cabai rawit merah, 5 butir telur asin, 200 ml susu cair, 2 sendok makan susu kental manis, 50 gram salted butter, dan kaldu ayam bubuk secukupnya. Nah sekarang kita mau mempersiapkan daging ayamnya dulu. Kita mau potong paha ayamnya, jadi ini sudah tidak ada tulangnya sahabatku. Kita potong kira-kira kayak finger bite gitu ya. Sekitar 2 cm kali 3 cm gitu sahabatku. Tuh segini ya. Sahabatku juga bisa potong sesuai dengan selera masing-masing ya. Kita taruh di mangkok dulu.
Kemudian bawang putih ini kita cincang sangat halus. Kemudian kita masukkan kecap asin 1 sendok makan. Lalu kecap ikan 1 sendok makan. Kemudian ini adalah bumbu masala. Jadi bumbu masala ini kayak bumbu kari India gitu ya. Saya pakaikan sekitar 1 sendok teh. Dan kaldu ayam bubuk setengah sendok teh. Kita marinasi ayamnya. Jadi kalau ayamnya kita marinasi dengan bumbu ini, ayamnya tuh tidak plain tapi ada rasa dan ada aromanya. Itu enak banget. Ayamnya kita istirahatkan sekitar 20 menit sambil kita mempersiapkan bumbu-bumbu yang lain. Sekarang kita mau mempersiapkan telur asinnya. Jadi ini telur asinnya masih mentah ya sahabatku. Saya periksa dulu, pastikan dapat yang bagus. Nah ini cakep banget telur asinnya. Nah kita pakai egg yolknya atau kuning telurnya. Tuh ini cakep banget nih. Karena kuningnya benar-benar merah dan keras walaupun ini masih mentah sahabatku. Dan putih telurnya ini saya campurkan di dalam marinasi ayam sedikit. Jadi nggak kita buang sahabatku. Tuh, sekitar 1 butir aja ya, karena daging ayamnya juga tidak yang banyak. Biasanya kan putih telur asin ini dibuang-buang gitu aja. Ini tidak saya buang. Tuh, jadi sekitar 1,5 butir ya. Jadi benar-benar berasa banget telur asinnya. Nah, si kuning telurnya ini akan saya panggang, saya oven sekitar 15 menit dengan suhu 180 derajat. Sedangkan putih telurnya ini akan saya simpan, nanti saya akan olah untuk menjadi makanan yang lain. Sambil menunggu egg yolknya dipanggang, kita potong bawang merah dulu. Jadi bawang merahnya ini saya potong agak halus saja sahabatku. Ini karena bawangnya gede-gede, saya pakai 3 aja atau sekitar 30 gram. Bawang putihnya kita cincang agak kasar. Maksudnya tidak perlu sehalus yang marinasi ayam tadi sahabatku. Nah segini aja. Daun bawangnya kita potong-potong. Saya banyak menggunakan yang bagian hijaunya sahabatku. Nah daun kari kita lepaskan dari tangkainya. Jadi ini daun kari saya tanam sendiri sahabatku, karena jarang sekali dijual di pasar ya. Ini sangat gampang tumbuhnya. Jadi kalau ayam telur asin atau salted egg chicken wajib ada daun kari sahabatku. Cabai merahnya kita potong-potong seperti daun bawang ya ukurannya. Cabai rawitnya potong dengan cara yang sama. Jadi dengan adanya cabai rawit ini aromanya akan lebih harum sahabatku. Nah kemirinya kita tumbuk sangat halus. Jadi ini opsional ya sahabatku. Salted egg chicken ini kalau kita kasih kemiri ini akan lebih aromatik, akan lebih harum tumisannya. Tapi kalau tidak mau dipakai juga nggak apa-apa. Nah ini sudah halus banget sahabatku. Lihat, ini egg yolknya sudah harum banget. Jadi kuning telur asin ini kalau dipanggang dia lebih harum sahabatku. Belum ditumis saja udah harum banget. Tapi bisa juga direbus ya. Nah sekarang kuning telur ini akan saya hancurkan. Kita mau penyet-penyet dulu kuning telurnya. Lihat, ini warnanya cakep banget ya sahabatku. Nah segini aja, ini sudah cukup halus.
Sekarang kita mau mempersiapkan tepung untuk menggoreng. Sahabatku, saya ada tips nih untuk mencampur tepung ya. Jadi kalau kita mau bikin gorengan apa saja, mau mencampurkan tepung dengan gampang, caranya gini. Tepungnya kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Lalu kita masukkan bumbu. Jadi kalau ini saya masukkan garam masalahnya, bumbu masalahnya. Lalu baking powder masukkan. Kemudian chicken powder saya masukkan sekitar setengah sendok teh. Nah, lalu dikasih udara sedikit seperti ini sahabatku. Dan kita shake. Tuh, ini tercampur dengan sangat sempurna. Step berikutnya kita mau menggoreng ayamnya. Kita ambil tepung bumbu yang sudah kita bumbuin tadi ya, sekitar 2 sendok makan. Lalu kita beri air secukupnya. Kita aduk rata. Nah, ini sudah sangat rata. Sekarang kita mau panaskan minyak. Lihat sahabatku, ini ayamnya sudah meresap. Dia tidak berair ya, karena sudah di coating dengan egg yolknya telur asin tadi. Nah, lalu adonan basah ini kita campurkan saja ke dalam daging ayam ini. Biar simple aja ya, karena ini kan sekali goreng, jadi sekalian aja gitu. Nah, kemudian daging ayamnya ini kita balurkan ke dalam tepung. Nah, kalau sahabatku kepengen lebih tebal lagi, bisa dicelupin lagi ke dalam adonan basah. Lalu dibalurin sekali lagi, sesuai selera aja ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengcoating semua daging ayam ini dengan tepung, baru kita goreng. Fungsinya supaya ayamnya ini matang secara merata. Jadi dengan adanya penambahan bumbu garam masala atau bumbu masala ini menjadikan salted egg chicken ini menjadi different taste gitu sahabatku, dengan rasa dan aroma yang berbeda. Ini sudah golden brown sahabatku. Saatnya kita angkat. Wih, lihat cantiknya. Sekarang kita mau bikin sausnya. Kita masukkan butter 50 gram. Ini salted butter sahabatku. Kita masukkan bawang merah. Tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan kemiri. Tuh, kemirinya langsung harum sahabatku. Masukkan bawang putih. Sudah harum bawang putih, masukkan cabai merah. Masukkan daun kari. Daun karinya ini harus ditumis dulu sahabatku, supaya dia keluar aromanya. Nah, lalu masukkan kuning telur. Jadi daun kari bukan dimasukkan terakhir ya, itu keliru. Kita tumis kuning telurnya ini sampai benar-benar matang, sampai berbusa. Kuning telurnya ini sampai baunya keluar ya, sampai aromanya keluar. Nah, ini sudah berbusa banget kan. Masukkan susunya. Kita masak lagi sampai dia kembali mengental. Nah, lalu kita masukkan daun bawang. Sedikit aja dulu. Masukkan kaldu ayam bubuk kurang lebih 1 sendok teh, nggak nyampe sih tadi. Lalu masukkan susu kental manis. Ini sudah cakep banget sausnya.
Lalu kita masukkan daging ayam yang sudah digoreng. Lihat sahabatku, ini tercoating dengan sempurna sekali. Cantik banget kan? Nah, terakhir kita tambahin lagi daun bawangnya. Dan ini sudah matang sahabatku. Sahabatku, biasanya setiap selesai memasak, saya selalu membersihkan dapur dan area kompor menggunakan Mr. Muscle pembersih dapur seperti ini. Nah, makanya lihat kompor saya tetap baru walaupun kompor ini sudah lebih dari 2 tahun. Nggak ada kerak-keraknya sahabatku. Sebagai seorang chef, tidak hanya sekedar bisa memasak masakan yang enak, tapi kita juga bertanggung jawab atas kebersihan dapur dan peralatan memasak. Jadi sahabatku, Mr. Muscle pembersih dapur adalah rahasia kebersihan dapurku selama ini. Kita mau plating. Lihat sahabatku, ini saus telur asinnya creamy gimana gitu. Ini ceritanya untuk rice bowl. Tuh, ini mah cantik sekali rice bowlnya sahabatku. Sahabatku, salted egg chickennya sudah matang. Ini harum banget, keren banget. Kita mau coba. Ini mah mantap surantap nyus markunyus top markotop sahabatku. Ini lihat, ada yang rice bowl. Jadi ini sangat cocok untuk usaha rice bowl sahabatku. Pakai nasi gini ya. Tuh, makan. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka kasih like, comment, subscribe. Yang baru join subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Raos pisan. Enak.